Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Teman-teman semua pemirsa Sanggah Syubhat TV dimanapun berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bersama Bang Ainur. Gimana Bang Ainur, kabarnya Bang Ainur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, salaman dulu dong biar Iya, gak selek. gimana kabarnya? Gak selek. Anak tongkrongan. Iya. Kan lagi nongkrong. Iya, sambil ngopi ya. Faedah. Ya. Insya Allah kita apa lagi nih yang mau diobrolin nih sambil menemani kopi secangkir ini, ya kan? Ya, aneh biasa selalu membawakan syubhat-syubhat yang paling kontemporer, istilah gitu kan ya. Paling terupdate. Iya gitu. Kali ini kita nggak bahas masalah manhaj dan lain-lain ya kan. Ini apaan terkait hukum. Ya. Jadi baru-baru ini yang viral di medsos juga, yang saya baca di berita gitu kan. Mungkin ada seorang influencer, selebgram ya. Terus juga ada artis yang melakukan praktek child free. Konsepnya child free itu adalah kalau child itu anak, free kan bebas ya. Anak bebas berarti bukan? Nggak punya anak. Gitu. Nggak punya anak. Dan konsep ini mungkin meniru juga ya dari Barat ya. Dari Barat yang kita tahu beberapa artis pun juga ada yang mereka memilih untuk tidak punya anak. Nah, dengan beberapa alasan. Satu, biaya hidup. Mereka tidak mau terbebani. Mungkin punya anak mikirnya beban ekonomi gue nambah gitu kan. Yang kedua juga mungkin mereka belum siap mental buat jadi orang tua gitu kan. Belum siap mental sehingga nggak kepikiran dah tuh buat, mungkin kalau menikah mah menikah, tapi untuk punya anak enggak. Nah, bahkan gini, untuk yang saya alamin gitu, saya punya temen beberapa. Nanti child free juga? Kagak, bukan. Jadi gitu, ya aneh kan punya anak ya kan. Dari satu istri. Oh gitu. Iya. Dilanjutin kan nih? Terus. Ya gitu kan. Nah, aneh punya temen di beberapa negara ya. Kebetulan kita ada teman juga orang Thailand, kemudian orang Jepang itu. Ada yang punya konsep bahwa gini, kalau yang Thailand, dari beberapa teman aneh itu, ada mereka yang umur udah 30-an, kepala 3 itu belum mikir buat nikah. Oh gitu. Ya, ketika kita tanya, kenapa nggak mikir buat nikah? Saya masih bingung. Saya belum siap jadi orang tua gitu. Dan tren yang kita lihat di sana, dan ini teman saya bukan cuma satu orang, 1, 2, 3 lebih lah ya. Itu mereka belum nikah di usia 30. Kemudian orang Jepang, kalau di Jepang pun ya yang kita lihat sekarang dari teman saya sendiri itu ada beberapa orang juga di atas kepala 3 belum nikah. Tapi ada yang punya anak, dia punya anak 1, ketika kita tanya kenapa nggak nambah? Kalau saya punya anak 1, saya kerja, istri di rumah, kita masih cukup. Tapi kalau anak 2, itu berarti istri saya harus kerja. Itu pola pikir orang Jepang yang pernah saya wawancarain gitu. Nah, dari beberapa kasus tadi gitu, tanggapan Islam sendiri gimana terkait masalah ini? Banyak amat Pik, sampai puyeng kan nih Pik. Kesimpulannya child free itu gimana menurut Islam? Nah gitu dah. Jadi background tuh jangan langsung panjang dulu, nggak apa-apa kan? Panjang dulu sampai puyeng kan. Prolognya itu panjang dulu. Jadi begini ya, dalam Islam justru kita dianjurkan untuk banyak memiliki anak. Ya. Kita dianjurkan untuk ikut program KB. Nah itu BKKBN. Iya. KB bukan keluarga berencana, keluarga besar. BKKBN bukannya apa? Untuk mendukung program keluarga berencana, tapi BKKBN banyakkan keluarga kalian, banggakan Nabi. Jadi karena kalau kita banyak, Nabi nanti bangga di akhirat. Karena Nabi SAW menyatakan, tazawwaju al-walud fa inni mukatsirum bikum al-umama. Nikahilah wanita yang penyayang, yang gampang punya anak, yang subur lah ya. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di depan umat-umat. Dalam riwayat yang lain, fa inni mukatsirun al-anbiya'a yaumal qiyamah.
fa inni mukatsirul anbiya yaumal qiyamah. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di depan para nabi-nabi di hari kiamat. Maka banyaknya kita justru membuat nabi bangga. Plus juga banyaknya anak dalam Islam itu ibarat investasi yang berharga. Semakin banyak anak, semakin banyak peluang amal soleh kita terus terjaga. Karena kalau kita mati, amal kita terputus. Kecuali dengan 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan satu lagi, waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang akan senantiasa mendoakan untuknya, orang tuanya. Kalau nggak punya anak, dari mana kita? Jariyah. Ya, nanti juga kata Rasulullah SAW, beliau juga menyatakan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang yang derajatnya dinaikkan di surga. Dia bingung sampai mengatakan, anna lihada, dari mana saya bisa dapat kayak begini? Sementara mungkin dia merasa di dunia amalannya cekak, biasa saja gitu. Dikatakan padanya, bistighfari waladika lak. Ini disebabkan istighfar anakmu dulu di dunia untukmu. Anakmu senantiasa mendoakan ampunan, Rabbighfirli wali walidayya, dan seterusnya dari berbagai hadis. Jadi Islam menganjurkan agar kita mau punya anak. Dianjurkan menikah karena dengan menikah sarana punya anak. Bahkan Islam melarang kita untuk tabattul. Nggak mau menikah, menjomblo. Ya, bahkan kata Ibnu Umar, naha Rasulullah SAW anit tabattul nahyan syadidan. Rasulullah SAW melarang tabattul itu dengan larangan yang keras. Dan Islam menganjurkan punya anak, bahkan Nabi mendoakan salah seorang sahabat agar punya banyak anak. Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fi ma a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anak orang ini, yaitu Anas bin Malik, dan berkahilah apa yang kau berikan kepadanya. Nah, ini jadi Islam menganjurkan agar kita punya anak. Paham sini ya? Ya. Saya bahkan kita nggak boleh membunuh anak-anak kita itu karena takut miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nggak boleh itu. Jadi yakin aja, dengan kita punya anak, rezeki kita akan bertambah lewat rezeki anak-anak yang dititipkan lewat kita. Karena setiap jiwa pasti Allah jamin rezekinya. Nah, ini konsep yang tidak dipahami oleh selain kaum muslimin. Dari sini mereka merasa kalau banyak anak tambah beban. Ya, taib. Ada dipahami juga dong, dengan adanya anak Allah kasih rezeki nggak buat anak tersebut? Lewat titipan orang tuanya tentunya kan. Taib begitu. Nah, terus juga lagi masalah tadi apa? Belum siap mental. Kalau sudah punya anak nanti akan tertarbiyah dengan sendirinya. Ya, belum siap mental itu orang dia belum punya anak tapi belum siap duluan. Waktu belum nikah udah siap punya anak belum? Waktu belum nikah belum siap juga punya anak mungkin kan? Ya kan setelah menikah ya udah dijalanin aja. Ya kan? Terus apalagi ada orang yang berpandangan dengan tidak punya anak lebih bahagia, itu omong kosong. Justru Allah sebutkan, zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan indah bagi manusia cinta kepada syahwat, cinta kepada wanita, dan cinta kepada anak-anak. Jadi cinta kepada anak-anak, rindu akan anak setelah pernikahan adalah fitrah bagi seluruh manusia. Hatta orang-orang kafir sekalipun demikian. Ketika dia menikah, dia mendambakan anak. Sampai-sampai ketika belum hamil istrinya, dia promil, program hamil, ikut bayi tabung, dan seterusnya. Dan ini mahal sesuatu, ya sampai mahal. Ini sesuatu hal yang lazim. Karena fitrah manusia mendambakan anak. Jadi kalau dibilang bahagia dengan tanpa anak itu omong kosong. Coba begini, betapa banyak orang tua yang dia rela bekerja keras demi apa? Anaknya. Ntar anaknya berhasil, dia nggak nuntut tuh, nih bayar ya, kemarin babe ini udah nyekolin lo, bayarin lo makan, ini segala macam. Nggak ada. Karena memang naluri aja. Sama kayak orang tua kita dulu membesarkan kita. Naluri sekarang kayak kita membesarkan anak-anak kita. Kita juga nggak bakal minta ke anak kita nanti kalau udah gede bayar. Nih babe udah ngeluarin banyak duit nih buat lo nih, bayarnya. Nggak ada. Itu memang naluri manusia, fitrahnya demikian, muslim maupun non muslim. Seperti itu. Orang kerja capek pulang ke rumah buat siapa? Ya nggak? Lihat anak-anak hilang capeknya, seneng, menjadi penyemangat hidup. Jadi kalau dibilang nggak punya anak
bahagia itu omong kosong. Sekarang aja dia bahagia, itu pun juga ditutup-tutupin. Besok juga disedih. Bentar lagi dia tua. Mau sama siapa dia? Ya nggak? Kalau punya anak kan nanti ada cucu, ya nggak? Iya. Ada cucu, ada segala macam di rumah juga. Kalau nggak ada sepi. Ini tentu berbanding dengan orang yang sudah menikah tapi belum Allah karuniakan anak. Dia sudah berusaha, itu lain lagi. Dia saja pasti akan merasa kesepian. Ya kita doakan juga semoga kaum muslimin yang belum dikaruniai anak, semoga Allah mudahkan untuk punya omongan gitu. Amin. Masalah apa lagi tadi? Ada satu lagi yang saya belum sebutin, itu syubhatnya mereka. Dunia ini sudah penuh populasi manusia. Sehingga ketika saya menyumbang lagi, menambah jumlah populasi manusia. Itu keliru ya. Kita harus beriman. Ya Allah Ta'ala berfirman, alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Bukankah kami telah jadikan bumi ini cukup untuk kita tinggali, buat yang hidup maupun buat yang sudah mati. Yang sudah mati nggak usah bingung dikuburin di mana. Yang masih hidup udah. Allah firmankan juga, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ya, dan untuk kalian, ya, tempat tinggal kalian di bumi, dan juga itu juga ada rezeki buat kalian, mata buat kalian sampai hari kiamat. Udah, tenang aja. Jadi itu sesuatu hal yang absurd ketika dikatakan nanti tambah populasi, ya, dianya aja numpuk di satu kota mungkin. Coba kan dia bisa transmigrasi, dan nggak perlu juga transmigrasi ke bulan, sudah Allah sebutkan. Ya nggak? Sudah bulan nggak bisa napas. Mars juga. Sudah Allah sebutkan kok. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Udah selesai di bumi, di bumi ini. Sudah, nggak perlu kita ke Mars, nggak perlu. Udah bumi bagian mana aja. Kalau dia merasa populasi udah padat, ya mungkin di kota dia, di tempat-tempat lain masih banyak. Ya enggak? Kita aja di Bekasi ini masih penuh, lahan kosong. Babylon banyak pas mau di Muara Gembong, Tambelang masih banyak. Nah, itu jadi itu ya. Dan juga itu berbahaya sekali pemikiran-pemikiran itu. Kita sebagai kaum muslimin nggak boleh ikut-ikut. Nah, kalau misalkan mereka orang-orang kafir tadi sebut di Jepang, saya pernah baca juga. Penelitian di Jepang itu sampai pemerintah Jepang itu kebingungan memberikan warisan sepeninggal orang-orang tua yang meninggal karena nggak punya ahli waris. Iya, betul. Ya, nggak punya ahli. Terus mereka juga nggak punya, agama mereka nggak mengatur waris. Kalau dalam Islam kan, kalaupun nggak punya anak, ada ahli waris yang lain dari asobat, ya kan? Dan mereka kebingungan, taunya cuma anak. Dan ketika tidak ada generasi berikutnya, mereka kebingungan. Nah, saat ini di Jepang tadi sudah ente sebutin, itu sampai digalakkan agar mau punya anak, dan mereka lebih memilih nggak menikah. Karena dianggap mereka menikah nambah masalah. Justru di dalam Islam menikah sumber solusi dari masalah-masalah para pemuda dan pemudi, kan begitu. Apalagi nih masalahnya nih? Gini, jadi kalau kita lihat ya, itu oke. Dari sisi penjelasan kita udah jelas ya tentang hukum child free. Nah, ada nggak sih orang yang berpemahaman gini, Ustaz? Saya mencontoh Al-Imam An-Nawawi yang tidak nikah, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kita tahu dia tidak menikah gitu ya. Itu apakah dua ulama itu berarti dia berpemahaman child free gitu? Ya, enggak lah. Gimana ya, itu? Ada ulama ya sebenarnya yang nggak nikah itu banyak ya. Namun itu gimana itu tanggapan Islam sendiri? Ada hal yang melatar belakangi kenapa para ulama ini nggak menikah. Semisal Ibnu Taimiyah disibukkan hidupnya itu dedikasi penuh untuk ilmu dan jihad. Ilmu, belajar, mengajar, menulis, membantah, menyanggah, menulis, membantah. Ibnu Taimiyah membantah orang-orang sesat, bahkan kaum Nasrani sekalipun dibantah, ditulis kitab. Membantah orang-orang zindik, membantah orang-orang filsafat yang sesat. Menulis ilmu, menulis tafsir, mensyarah hadis dan seterusnya, usul fikih dalam syarah al-Musawwadah. Kemudian disibukkan dengan jihad, kemudian dipenjara sampai beliau wafatnya terpenjara karena terfitnah oleh orang-orang yang hasad kepada beliau. Jadi bukan dipahami beliau nggak mau menikah karena tersibukkan oleh hal yang demikian. Coba dibandingin dengan para orang-orang tadi yang nggak mau menikah. Dia disibukkan oleh apa? Karir yang nggak seberapa dikejar kan. Sampai akhirnya melalaikan nikah. Ibnu Taimiyah demikian. Dan berikutnya juga ya harus dipahami ya, memang banyak ulama yang tidak menikah bukan terbatas di situ aja.
Tapi mereka itu punya budak. Bahkan seingat fima a'lam ya, fima azkur, seingat saya hanya Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Abu Zakaria, yang dia tidak menikah dan tidak memiliki budak. Artinya ulama-ulama yang lain tidak menikah namun punya budak. Ya, walaupun tidak ada riwayat Ibnu Taimiyah punya budak punya anak dari budaknya sehingga budaknya jadi ummul walad begitu. Enggak ada riwayat. Ibnu Taimiyah memang enggak ada anak. Tapi kata ulama, Ibnu Taimiyah memang enggak punya anak yang mendoakan kebaikan untuknya, tapi dia punya umat yang mendoakan dia. Karena hasil karyanya dibaca umat. Kita nyebut Ibnu Taimiyah doa rahimahullah taala. Ya enggak? Ya, betul. Nah, itu kan doa. Nah, itu lebih-lebih lagi. Ya di antara ulama kita zaman sekarang pun juga ada Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau udah berumur 90 tahun. Beliau dan istrinya enggak punya anak sampai hari ini. Ya, tapi kita doakan beliau. Masa hidup beliau kita doakan, hafizahullah. Kita baca karya-karya beliau, kita ajarkan buku-buku beliau, kita sebarkan fatwa-fatwa beliau. Itu menjadi amal kebaikan beliau yang insya Allah diterima oleh Allah. Yang itu melebihi mungkin manfaat punya anak. Gitu. Jadi jangan jadikan acuan ulama yang nggak menikah. Lihat dulu hal yang melatar belakangi. Ulama disibukkan oleh ilmu, dedikasi mereka untuk ilmu. Mereka nggak sempat nikah, bukan nggak mau nikah. Mau nikah disibukkan dengan ini. Kayak Ibnu Taimiyah ada panggilan jihad, perang, di penjara, ilmu, dakwah, tiap hari didatangi murid dari gelap ke gelap. Ya, nah, ini sesuatu hal yang maklum lah ya, yang dimaklumi ya. Dibandingkan dengan para jomblowati saat ini yang nggak menikah, alasannya nggak jelas. Nggak jelas. Jadi begitu bang. Tapi gini Ustadz, mungkin ada hikmahnya Ustadz. Apa itu? Untuk di masa yang akan datang, ketika di negara kafir ya, mereka menerapkan konsep child free, yang berkembang adalah justru kaum musliminnya yang rasio presentasinya nambah gitu kan. Nah, makanya kita obrolin ini supaya kita bagikan juga ke teman-teman bagi yang mau mendengar ya, yang mau menyaksikan. Biarkan konsep child free itu ada pada mereka. Iya. Sementara kita kaum muslimin, kita tadi ikut KB, keluarga besar, BKKBN. Keluarga besar itu bisa dalam artian anak banyak dan istri banyak kali ya? Oh iya. Karena kalau anak banyak dari istri satu, sebanyak-banyak paling 15. 16. Tadi Anas bin Malik itu anaknya? Sampai diriwayatkan 125. Dari berapa istri? Tentu nggak dari satu istri kayak ente. Gitu. Kenapa harus ditunjuk gitu? Iya. Begitu. Nah Ustaz, mungkin sudah jelas ya? Sudah jelas ya, jadi ya, insya Allah ya. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.